Judulnya Transendensi Ampas Insani. Apa itu? Lu singkat kok. Lu singkat. TAI. Tai. Tapi jangan-jangan Dewi Lestari itu juga bagian dari konspirasi global yang gue percaya. Ya ini nggak ada mood buat lanjut ya, karena Kenapa? setelah ini mungkin akan lihat list cerpennya lagi. Ya Tok, tadi ngomong apa Tok? Kagak, lu lagi makan apaan? Tadi gue beli mie ayam gerobak. Udah lama banget gue gak makan mie ayam gerobak. Nah, ini kan lu jarang-jarang makan mie ayam gerobak kan? Nah, itu pasti ada hubungannya dengan buku yang lagi lu baca. Lu lagi baca buku apa, Ran? Ya dia paksain. Bridging tahun 80-an kan itu? Bridging tahun 80-an ya. Pokoknya gak nyambung, yang penting Gak bridging. nyambung, pokoknya bridging gitu. Dan ini gak jauh-jauh dari 80-an, 90-an sih sebenarnya. Karena penulisnya ini hidup di era-era itu. Muda-mudanya tuh di era-era itu. Tapi buku baru. Buku relatif baru lah. Coba nanti Steven yang tahu ini barunya kapan. Ini Tanpa Rencana oleh Dewi Lestari, kumpulan cerita. Asik. Ini baru kan Van ya? Iya baru banget Oktober. Oktober tuh kan. ISBN-nya berapa? ISBN-nya 9786231864352. Oke, kita ke bukunya Kakak Dewi Lestari, kumpulan cerita. Dia bilangnya kumpulan cerita loh, bukan kumpulan cerpen. Adalah buku pertama dia setelah dia selesai dengan trilogi Rapi Jali, dan itu 3 tahun yang lalu. Dan ini bukunya, gue bilang tadi, dia bukan hanya kumpulan cerpen tapi kumpulan cerita, ada puisi segala macam, dan sifatnya sangat personal gitu. Dan kelihatan banget dia suka menyertakan eksperimen-eksperimen di situ. Bahkan ketika dia lagi mentok ide, dia tetap bikin tulisan yang ngobrol dengan dirinya sendiri. Tentang kenapa sih ide itu nggak muncul gitu loh. Dan itu ditulis dengan gayanya Dewi Lestari gitu, yang menarik, gaya bahasanya segala macam gitu. Makanya dibilang tanpa rencana, karena banyak yang ditulis secara spontan. Bahkan ada beberapa cerpen di situ yang ditulis sekali tulis udah. Maksudnya sekali tulis? Udah Nggak ada, pokoknya lu sekali di depan komputer udah langsung jadi gitu. Iya gitu. Ya orang sesakti Dewi Lestari sih bisa aja begitu gitu. Iya bisa ya. Tapi di sini ada 18 cerpen ya. Bentar ya, gue lihat ya. Jadi gini, ada beberapa cerita yang menarik. Sementara yang lain tuh lebih kepada refleksi, lebih kepada eksperimen, lebih kepada puisi yang kalau lu punya buku ini dan berharap dapat cerita, ini akan lu temukan pada misalnya nih ya, kita list aja 18 cerpen di Tanpa Rencana ini. Ada Asam Garam, ini menarik. Jadi lu pernah dengar nggak sih, Steven ya, terutama orang timur ya, lu pernah dengar nama garam hitam nggak sih dari Papua? Ini belum pernah dengar sebelum baca ini. Belum. Sebelum baca ini, lu udah baca ya? Iya, yang cerpen pertama. Oke. Jadi ini tentang garam hitam, itu adalah garam yang dibuat dari mata air asin di Gunung Mili, Papua. Ciri khas garam itu, gue sering dengar sih dulu, makanya kalau ada teman ke Papua, gue selalu pengen nitip, mereka nggak pernah berhasil nemu gitu ya. Jadi garam hitam itu rasanya lebih smoky gitu, ada rasa-rasa asapnya, terus juga kalau kebanyakan tuh agak pahit gitu. Nah ini garam ini bukan garam yang dari laut, tapi dari pegunungan, di gunung, namanya Gunung Mili, tetapi sama Dewi Lestari dikembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi bahwa garam hitam dari mata air asin di Gunung Mili ini bikin orang menangis saat mencicipinya. Yes. Menangisnya kenapa tuh? Nah itu dia, jadi dia menggambarkan dalam sebuah cerita, nanti jadi spoiler, tapi intinya dia cerita di situ kenapa orang menangis bisa sesenggukan habis mencicipi garam ini, mungkin saking enaknya kali ya, atau mungkin karena belum pernah ada garam seenak ini gitu, ada rasa-rasa smokinya, terenyuh gitu ya. Tapi juga prosesnya gitu, yang batang pelepah pisang atau pelepah sejenis daun palem atau apa direndam di sumber mata air itu sampai berapa lama, meresap, diambil, terus dikeringkan, dicacah-cacah sampai keluar unsur garamnya gitu. Nah, ini menarik buat gue gitu. Dalam bahasanya Dewi Lestari, ini gue kutipin aja ya. Dia bilang, mata air di Gunung Mili itu disebut salah satu tokohnya sebagai pengawet kenangan. Asik, pengawet kenangan, Bu. Terus ada kata-kata di situ, ada dialog nih, gue cuplikin dikit biar nggak spoiler.
Buat apa duka diawetkan? Kita di dunia ini pengen bahagia, kenapa malah dirawat? Terus si tokoh yang keduanya bilang, air mata adalah rasa asin yang sudah dipersiapkan untuk melengkapi kita. Jangan anak tirikan kesedihanmu, garammu, ia menggenapi. Halah. Menarik sih ceritanya, menarik banget. Gue pengen banget ceritain di sini, tapi ya spoiler sayang banget. Ya, itu salah satu cerita yang paling banyak disorot oleh para pengulas-pengulas atau reviewer-reviewer dari Tanpa Rencananya Dewi Lestari. Terus ada cerpen Aku Perlu Tahu. Ini sih memang lebih mirip puisi ya, dan perlu waktu lama banget gue bacanya bukan untuk tahu apa isinya, tapi untuk menebak apa makna dari isi tersebut. Aku Perlu Tahu. Terus juga ada tentang Jakarta. Kalau buat gue ini juga puisi, tapi lebih mencerminkan si penulis dan hubungannya dengan kota Jakarta gitu loh. Nah, yang juga banyak diincar orang, bahkan dipromosiin di Instagramnya waktu itu, dia bilang tokoh-tokoh supernova akan bertemu di salah satu cerpen di buku ini. Jadi di situ ada reuni para tokoh dari seri supernova. Ya, misalnya Body, terus juga ada tokoh favorit gue, si Elektra atau Etra, itu yang bisa mengeluarkan listrik dari tubuhnya. Terus ada Kel yang terkait dengan Body, dan banyak tokoh-tokoh di semua serial supernova itu bertemu di situ, duduk di sebuah lounge dan bertemu dengan Dewi Lestari. Jadi Dewi Lestari ada di situ. Tapi buat gue ini menarik karena satu, di situ juga muncul tokoh yang gak ada hubungannya dengan novel supernova. Namanya Jatiwesi. Jatiwesi ini adalah tokoh di novel dia yang judulnya Aroma Karsa. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan buku yang akan keluar. Tapi lagi-lagi gue gak mau kasih spoiler, lo harus baca gitu. Cuma buat gue, yang menarik adalah bagaimana Dewi Lestari cerita bahwa dia duduk bareng-bareng di lounge ngobrol dengan tokoh-tokoh dari novel supernovanya. Ini menarik sih buat penggemar supernova, tapi kecurigaan gue dalam tanda kutip, aduh nih apa lagi nih, pembenaran lagi ya untuk minta maaf gitu loh, karena dia kan sempat nulis panjang supernova itu ada rentang waktu berapa tahun yang kosong sampai pembacanya ngomel-ngomel gitu kan ya. Tapi dia kasih spoiler bahwa dari kisah supernova itu mungkin akan ada buku lagi, tapi juga ada buku lain lagi yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Karena spoiler berat gitu. Tapi ya, lo penggemar supernova pasti banyak langsung larinya ke cerpen nomor 1, 2, 3, 4. kayak gue tahu aja nomor 1, 2, 3, 4 apaan nih? Lo tadi kan udah gue sebutin, ada judulnya Asam Garam. Oke. Ada Aku Perlu Tahu, ada tentang Jakarta, dan ada The Supernova Lounge. Terus ada yang judulnya Kita Yang Terurai. Ini kayaknya juga semacam apa ya, si Dewi Lestari itu nulis reflektif gitu dalam sebuah perjalanan naik kapal pinisi, tapi menarik ceritanya, gue suka banget. Terus ada lagi, ini yang paling favorit dari semua cerita-cerita di Tanpa Rencana nih, Steven harus baca nih, Van. Judulnya Surat Cinta di Botol Kaca. Jadi Surat Cinta di Botol Kaca ini tentang dua temen yang usianya udah masuk 50-an tahun, kayak Toto. Belum ya, Tok. Maaf Tok. Laki-laki dan perempuan, yang perempuan namanya Via, yang laki-laki namanya Agustinus, dan mereka berteman akrab sampai mereka usia di 50 tahun, saling membutuhkan. Udah kayak pacaran, sampai dibilang udah kayak suami istri aja, karena mereka pergi liburan bareng kemana-mana gitu, ngobrolnya udah kayak temen, bahkan tidur sekamar gitu. Itu digambarkan di situ. Tapi Via sama si Tinus ini punya perbedaan. Via itu lebih apa ya, buat gue lebih romantis gitu. Dia tuh udah cerai dari suaminya, punya anak yang udah cukup besar, dan dia di situ membayangkan kapan ya gue akan menemukan botol yang isinya surat cinta, kayak di film Message in the Bottle yang tokohnya Kevin Costner gitu. Sementara si Tinus ini tokoh yang udah 50 tahunan, masih lajang, doyan main dating app kayak Tinder gitu. Sesuatu yang baru buat orang yang 50-an tahun, tapi ternyata dia menemukan sesuatu keseruan di situ. Dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya hubungan antara si Via dan Tinus ini. Nah, ceritanya nanti akhirnya gimana, buat gue sih standar ya, tapi cara Dewi Lestari menceritakan itu menarik, dan ini gue suka banget. Nah, di cerita berikutnya ada Di Balik Papan Tik. Nah, ini buat gue curcolnya Dewi Lestari ini. Jadi kayaknya dia lagi mentok ide nih. Kok dibentuk ide, kenapa lu bisa simpulkan demikian? Karena caranya itu dia seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri. Kenapa sih ide-ide itu nggak muncul segala macam? Jadi dia seolah-olah bilang bahwa roh di balik cerita atau idenya itu diajak ngobrol. Kenapa sih lu nggak nongol-nongol gitu loh?
tapi cara berceritanya menarik gitu. Oke. Ada juga prosa, ini gua sampai sekarang juga masih belum paham, tapi Malam Sehitam Aspal judulnya. Kemudian ada Suhail di Kota Batu, bentuknya surat. Terus ada judulnya Musafir. Ini kayaknya dia mengenang suaminya sendiri yang sudah meninggal. Satu cerita juga yang banyak banget disukain orang, yaitu judulnya Temu dan Power Ranger. Ini hubungan seorang bapak dengan anak perempuannya yang punya piaraan ayam jago, dan juga dengan tokoh Power Ranger. Apa hubungannya? Gila, itu keren banget buat gue. Idenya itu bisa dapat gitu. Gue bilang Dewi ini benar-benar bereksperimen ya di buku kumpulan cerpen ini. Dia misalnya di buku itu dia mengungkapkan kesedihan ditinggal bapaknya dan dalam bentuk surat. Gitu. Pilihan kata-katanya bagus banget. Terus apalagi ya, masih ada beberapa lagi. Oh, ada garis pemisah. Ini juga semacam ungkapan curahan hati gitu. Terus yang menarik karena di novel ini atau di kumpulan cerpen ini, Dewi Lestari itu ngajak 3 pembacanya. Intinya dia ngajak pembacanya untuk ngasih ide, dan ada 3 pembaca yang idenya itu kemudian dipakai. Salah satunya adalah di cerpen yang judulnya 48. Terus juga wah, Toto nih harus baca kalau yang ini. Kenapa tuh? Ada 2 di novel di kumpulan cerpen ini yang Toto harus baca. Yang pertama itu judulnya Doa Orang Sulit Percaya. Dewi Lestari itu kan orangnya doa orang sulit percaya. Doa orang sulit percaya. Oke. Dia menulis tentang bagaimana berdoa bagi orang yang sulit percaya. Terus juga tentang ada cerpen yang judulnya Mesin Waktu, tentang mesin waktu yang mundur ke masa lalu karena rasa ingin tahu atas masa depan itu kalah tebal oleh rasa rindu pada masa lalu. Gue suka banget pilihan kata itu. Oh, itu gue itu. Oh gitu ya. Lu lebih kangen ke masa lalu ya ketimbang ingin tahu masa depan ya? Gue bukan kangen, mungkin gue lebih cocok bilang penasaran. Oh, penasaran dengan masa lalu. Dengan masa lalu. Kan gue pernah cerita ya, Borobudur tuh gimana bangunnya ya? Gitu. Padahal bukannya lu yang salah satu orang yang meletakkan batu pertama di Borobudur itu? Jangan gara-gara gue pakai mesin waktu ya. Jadi gue itu jadi apa namanya, butterfly effect gitu. Butterfly effect. Terus atau gue pengen tahu tampangnya Gajah Mada tuh kayak siapa sih? Bener gak sih yang main di gambar-gambar? Nah, ternyata kagak gitu kan. Lu tahu nggak sih cerita di balik gambar tokoh Gajah Mada itu? Tahu. Ya tahu. Tapi panjang kalau dibahas di sini ntar. Tapi sebenarnya bahwa penggambaran Gajah Mada yang sering kita lihat sekarang itu adalah wajahnya M. Yamin. Bener karena dia gitu ya, gue pernah lihat tuh gitu kayak, nah kayak gitu, atau kayak mukanya Ken Arok kayak siapa sih gitu. Wah, bahaya lo kalau punya mesin waktu kayak gitu. Tapi oke, jadi itu cerpen Mesin Waktu yang terakhir ini sangat gue rekomendasikan buat Toto. Apa tuh? Judulnya Transendensi Ampas Insani. Apa itu? Susah bener. Transendensi Ampas Insani. Lu singkat Tok. Lu singkat. TAI. Tai. Ini benar-benar menarik ya. Bener ya. Kok bener? Bener ya, Ampas Insani kan tai itu sendiri, tapi ternyata tidak setiap ampas insani itu mengalami transendensi gitu kali ya. Jadi lu kalau nyebut itu tai itu, sebentar dulu, dia mengalami transendensi nggak? Kalau enggak dia cuman ai, nggak pakai t gitu. Susah dah ngomong orang yang lagi demen filsafat. Jadi panjang juga sama dengan Dewi Lestari. Katanya filosofis banget ya ini ya. Filosofis banget. Jadi Niven, jadi dia membahas tentang boker. Jadi gini, dia datang ke tempat orang, temennya itu kok lama banget pakai kamar mandi nggak keluar gitu kan ya. Ternyata temennya itu sedang mempelajari filosofi dari boker. Dan itu dia pelajari dari seorang yang disebut sebagai Kang Guru yang kemudian mengupas makna boker itu apa. Oh, tapi ini gara-gara cerpen ini lu makanya berapa kali lu, sebentar gue lagi boker, lu tuh gara-gara itu. Gue memang di rumah di bini gue tuh terkenal. Gue kalau udah di kamar mandi boker, ya udahlah pasrah aja dah gitu loh. Jadi lu melakukan penelitian pribadi juga gitu ya. Jadi di situ jadi kayak gila, lu ada hubungan antara boker dengan meditasi, dengan maknanya, makna ketika lu harus menunggu, bahkan jalan ke WC itu ada maknanya. Itu gue bilang, ini gue gak ngerti nih, Dewi Lestari ini antara pengen bercanda atau pengen memaki keadaan atau gimana gitu loh. Tapi jangan-jangan Dewi Lestari itu juga bagian dari konspirasi global yang gue percaya.
Karena belakangan ini juga banyak tuh berseliweran di Facebook gua atau di Instagram gua tuh berhubungan dengan itu juga tuh. Manfaat nyium bau kentut kan berhubungan tuh. Itu gua rasa ada konspirasi global yang menggerakkan ini. Kayaknya ya. Menggerakkan tai. Mungkin dilakukan oleh alien yang ingin menginvasi bumi gitu kali ya. Iya betul. Yang terkait dengan tai. Tapi gara-gara baca ini gue sampai bilang, nih gila nih Dewi Lestari nih kagak kehabisan ide gitu, sampai boker aja bisa jadi filosofis banget buat dia. Tapi gue merasa ketika gue udah baca cerpen yang terakhir ini pelan-pelan, gue merasa dia kayaknya ingin menaik-naikin sesuatu deh ini. Walaupun mungkin Dewi Lestari bilang, kagak emang gue pengen reflektif aja gue urusan boker. Jadi kalau dalam lu kan tadi bilang 80-an. Jadi kalau balik ke 80-an atau awal 90-an, jadi ingat dengan ini dong, dengan apa namanya slogan zaman dulu kan, berarti kan kalau dalam kategori ini. Jadi ingin memasarkan tai dan mentaikan masyarakat. Aduh ya Allah, orang ya bisa aja dapat ide kayak gini. Tapi ya itulah teman-teman, tanpa rencananya Dewi Lestari, silakan kalau mau dicoba baca, kalau dia mau coba direnungi. Steven yang udah baca gimana, Van? Ya ini nggak ada mood buat lanjut ya, karena Kenapa? udah cukup banyak ya Oh, buku-buku yang lain gitu, dan nggak ada urgensi gitu. Setelah ini mungkin akan lihat list-list cerpennya lagi. Karena Steven karena dia udah putus asa, karena lihat tainya gak mengalami transcendensi. Tapi wajar lah sampai ada orang yang bilang gue bacanya tuh manggut-manggut sambil mual-mual. Karena di situ sampai jenis-jenisnya, warnanya, teksturnya dibahas. Gue sampai ini orang gak ada kerjaan apa gimana sih? Udah kenapa lu lanjutin aja Supernova, kenapa sih? Gitu. Sampai segala tokai diurusin. Ya itulah orang kreatif kayak dia ini emang idenya tuh nggak pernah habis. Cuma lagi-lagi buat gue ini bukan karya terbaiknya Dewi Lestari. Buat gue ya pribadi ya. Mohon maaf kepada para pendukungnya, buat gue ini bukan karya terbaiknya. Gitu, karena buat gue dia memang lebih banyak bereksperimen di sini, banyak curcol. Jadi kalau lu mau tahu suasana hatinya seorang Dewi Lestari, gaya tulisannya segala macam yang sangat ekspresif, lu akan menemukannya di sini. Tapi kalau lu mencari cerita khas Dewi Lestari yang keren banget kayak di Rapi Jali, kayak di Supernova, belum tentu lu akan menemukannya. Mantap. Ya mungkin dia juga mungkin jangan kalau ini mungkin dia juga lagi mencoba bereksperimen, ya nggak sih? Nah mungkin bisa jadi kan seperti lu bilang curcol. Mungkin ini bagian dari apa ya? Gue belum baca sih, jadi gue nggak bisa komentar banget. Tapi mungkin kalau seperti yang lu bilang, mungkin bagian dari eksplorasi dia terhadap apa namanya cara membuat karyanya gitu. Kalau mungkin ya menurut gue, kan namanya orang kan boleh aja mengeksplor sisi lain kan Ran gitu kan. Entah dari seperti yang dibilang curcol, entah kenapa akhirnya dia bikin karangan yang absurd gitu misalnya kayak gitu ya. Mungkin ya ada bagusnya juga sih gitu. Supaya nggak mandek kreativitas, bisa jadi kan. Bisa jadi. Dan buat seorang Dewi Lestari mungkin ini bagian dari upaya dia untuk terus ngasah kemampuan menulisnya. Cuma sayang juga kalau nggak diterbitin gitu kali ya. Iya, kan aji mumpung. Aji mumpung. Ada yang mau nerbitin gitu kan. Ya udah gitu kan. Bilangin lo, marah orang Bentang lo. Ya ini terbitin sama Bentang Pustaka. Iya, makanya Bentang kan ya, Pan ya. Iya. Tapi ya dari semua penulis-penulis Indonesia ya, salah satunya buat gue Dewi Lestari ini yang sangat bagus. Sampai buku Rapi Jali gue itu udah pindah tangan berapa kali ke teman-teman gue dan semuanya balik dengan bilang dan semua puas. Gue puas banget. Suka banget gitu. Sementara kalau Supernova itu mungkin karena ada jeda yang cukup panjang ya di tengah ya, sehingga orang itu udah males gitu, udah capek gitu. Bahkan teman gue pernah ketemu Dewi Lestari terus ngomel-ngomel katanya dengan Dewi Lestari gitu. Tapi justru bagus sih sequel-sequelnya. Salah satu yang dari rangkaian cerita Dewi Lestari yang gue suka itu di Supernova itu adalah buku keberapa ya yang ada tokoh Elektra. Itu buat gue itu paling bagus gitu. Bisa, gue sih menyukai karya-karya dia, tapi gue belum baca ini. Mungkin bener ya kalau gue baca yang ini kok kayak begini sih, karena kita udah punya persepsi tersendiri tentang karya-karyanya dia gitu kan. Rapi Jali bisa kayak gitu. Ya kalau gue suruh nanya gue
Ya mungkin benar deh ya kalau lu bilang bandingin Rapi Jali dengan karya-karya dia yang science fiction gitu, yang apa namanya Supernova gitu kan. Boleh dibilang science fiction nggak sih Supernova tuh? Oh, bisa ya? Enggak sih buat gue. Nggak sampai ya? Enggak sampai. Nggak sampai nggak sampai science fiction. Apa namanya? Ya gue lebih menyukai Rapi Jali karena mungkin apa ya? Punya kedekatan kali ya. Gak tahu kalau kira-kira kalau dibaca dengan gue kan punya perasaan dulu ketika kita bahas Rapi Jali dan ketika baca Rapi Jali itu tuh settingan tahun berapa sih Rapi Jali itu? Rapi Jali itu dugaan gue Lupa mah gua. settingnya ya era-era Dewi Lestari muda. Ya kita Nah SMA. itu dia makanya mungkin itu harus dieksperimenkan dengan anak-anak zaman sekarang mungkin yang SMA bisa nggak gitu karena itu ngelekat banget kita banget gitu kita banget gitu maksudnya ini kayak bercandaan kita banget nah gitu apakah dengan anak muda sekarang tapi gue lupa apakah settingannya itu tahun-tahun kita apa enggak gitu gue agak lupa karena Tapi lu bisa apa ya relate banget kalau lu baca di kumpulan cerpen ini yang judulnya itu tadi Surat Cinta Botol Kaca itu. Mungkin karena tokohnya adalah usia-usia gua sama Toto gitu ya yang sekarang semakin muda gitu ya. Untuk tidak mengatakan tua gitu ya Van ya. Referensi-referensinya masa lalu tapi ada irisan dengan zaman sekarang lewat tokoh anaknya. Gitu yang merasa bahwa wah ini keren nih bapaknya apa si teman ibunya nih cool banget orangnya gitu kan. Seorang anak umur 20-an bisa menggambarkan Tinus yang 50-an tahun tapi tetap cool gitu. Dan juga banyak referensi film dari era-era yang gue yakin itu eranya lu banget toh. Kayak Message in the Bottle, Kevin Costner, Sleepless in Seattle, Frankie and Johnny, When Harry Met Sally. Itu kan romcom favorit lo semua kan termasuk Pretty Woman ya toh ya. Iya betul. Tapi kalau zaman sekarang gitu anak-anak zaman sekarang gitu ya kalau bilang message in the bottle gitu, lu ngirim surat lu pakai botol terus lu anyutin ke air gitu, anyutin ke laut gitu. Mereka anggap itu konsep itu absurd gak ya anak-anak milenial zaman sekarang? Oh kalau gua anak Gen Z sekarang gua akan bilang itu mengotori lautan. Oh Gen Z sorry Hah? Itu mengotori lautan. Oh iya betul. Itu tidak cinta lingkungan. Jangan sekali-sekali. Itu enggak environmentally friendly. Kenapa lu harus mesti buang botol yang ada suratnya di dalamnya? Kenapa enggak langsung email aja atau WhatsApp? Anjay. Nah, ini juga lucu ya. Barusan tuh gue lihat di sebuah YouTube gitu ya. Lu Thailand itu kan ada tradisi apa namanya krai katong. Apa yang itu yang nganyutin bunga ke sungai itu? Oke. Loy Kratong. Yang lu kalau pasangan Roy Katong atau apa lupa gue namanya. Nah itu. Nah ada anak Gen Z kemudian gue emang datang di acara itu tapi gue nggak nganyutin karena itu mengotori lingkungan. Bener loh ucapan kayak persis kayak lu. Karena karakteristik anak-anak Gen Z sekarang mereka lebih apa ya istilahnya self conscious. Nah gitu. Mereka lebih peduli pada lingkungan yang dirusak oleh orang-orang tua mereka generasi Toto. Dan juga paman-pamannya generasinya Steven gitu ya. Berapa banyak botol di lautan yang ada suratnya. Botol plastik di lautan. Jadi itu nggak ada keren-kerennya gitu kalau menurut generasi sekarang yang lebih self conscious dan apa mereka lebih bersifat apa ya sangat peduli pada privasi. Nah betul. Gitu. Nah kalau yang nemuin botolnya Steven di Ambon gimana? Padahal ditujuannya buat Toto di Singapura kan nggak lucu. Langsung di post gitu ya di langsung di post di Instagram. Tapi oke, saya sebagai penggemar Dewi Lestari mohon izin ya. Mohon izin mengkritik. Menyambut baik kumpulan cerpen ini walaupun buat saya ini bukan yang terbaik, Madre masih bagus buat saya. Atau Filosofi Kopi itu juga masih lebih bagus, tapi dari segi eksperimentalnya acung jempol. Dia berani mencoba hal-hal baru dan mudah-mudahan nggak perlu nunggu 3 tahun lagi buat munculin buku barunya yang dibocorin di cerpen yang berjudul The Supernova Lounge. Berarti bukunya Supernova dong. Kan The Supernova Lounge. Gua menduganya begitu kan. Tapi dia nggak ini ya. Tapi ternyata tidak. Jadi dia ngobrol dengan si tokoh-tokoh Supernova dan dia bilang maaf ya gue harus mengesampingkan lu dulu karena ada yang lebih penting untuk gue selesaikan. Apa itu? Baca di situ. Masih. Jangan-jangan Aroma Karsa 2 nih ya. Emang disebut benar-benar Aroma Karsa 2 di situ. Karena ada tokoh Jatiwesi
tokoh yang ngapain dia ngumpul dengan para tokoh supernova di cerpen itu. I see. Jadi banyak yang menduga, oh kayaknya AK2 nih. Gitu. Ya nggak apa-apa, kalaupun memang itu Arwah Karsa 2 gitu kan ya. Jadi kan apa settingannya, apa cerita yang akan dibuat, kan itu tetap misteri juga. Dan buat gue Dewi Lestari si penulis bisa berdialog dengan tokoh-tokoh di novelnya. Itu jenius menurut gue. Tapi kalau ternyata lu juga nggak suka, apalagi lu bukan pembaca supernova, ya silahkan membaca Transedensi Ampas Insani. Sebuah cerpen filosofis yang sangat dalam maknanya. Tapi unik ya, sebuah pengarang yang udah established gitu kalau dibilang ya, udah mapan gitu kan, tinggal ngeluncurin karya sesuai dengan style kita, dia bikin sesuatu yang menurut kita gitu ya, menurut lu gitu ya, misalnya eksperimental gitu kan ya. Tapi ada nggak sih pengarang-pengarang terkenal yang ya juga melakukan hal yang sama? Gue nggak tahu ya. Pengarang-pengarang kayak yang nggak tahu siapa, Murakami kah, siapa yang akhirnya dia punya satu buku yang kayaknya nyeleneh nih. Pertanyaan menarik gitu. Kayaknya dia yang keluar dari pakemnya gitu ya. yang keluar dari pakemnya, bukan karya yang udah jadi, walaupun mungkin genrenya beda kayak gitu, tapi yang memang ini kayaknya orang lagi eksperimen deh kayak gitu. Ada nggak kayak gitu ya? Gue nggak pernah tahu sih. Lu pernah nemuin gak, Van? Mungkin novel terbarunya Eka Kurniawan kali ya. Itu beda emang. Ya mungkin aja beda ya. Karena ini lebih realis gitu. Kan biasanya kan kayak realisme magis yang Iya. menggabungkan yang surreal. Teman-teman Kepo Buku ada juga yang tahu nggak? Ada penulis yang tiba-tiba menghasilkan karya yang agak nyeleneh gitu misalnya. Nyeleneh dari karya-karya dia sebelumnya ya. Betul. Misalnya dengar-dengar ada penulis atau novelis terkenal yang tiba-tiba mau bikin novel tentang kuliner gitu misalnya gitu kan. Nah, itu. Ya kan, yang itu kan? Yang itu kan benar kan, Ben? Nah, siapa itu? Ayo sudah dibahas lagi. Tapi dia mau nulis cerpen atau novel tentang kuliner. Seru nih kayaknya nih. Apalagi emang doyan masak orangnya. Bukan doyan makan ya? Masak dan makan. Oke. Itu tadi Tanpa Rencana Dewi atau Di Lestari. Silahkan beli di Bentang ya. Halo Bentang, apa kabar Bentang? Sehat ya? Alhamdulillah kalau sehat. Kami pun demikian adanya. Oke, itu dia. Kita lanjut lagi di episode berikutnya. Ada pesan-pesan terakhir sebelum Toto kembali larut dalam pekerjaannya? Pesan-pesan moral. Atau Steven kembali ke toko bukunya? Ya ditunggu rekomendasi dari teman-teman juga. Kira-kira buku di 2024 nih yang keren-keren menurut teman-teman tuh apa? Biar kita juga bisa pada tahu. Pak Toto. Gue nggak berani minta rekomendasi buku yang ada tambah Sudoku nggak pernah habis, sama Steven yang nggak pernah sembuh gue gara-gara Steven. Tambah minta rekomendasi orang lain. Kayaknya 2025 beneran kita mute nih Steven nih, bahaya. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak kalau gitu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih.